Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Hanya karena Anda sebagai Friedrich tidak tahu kapan Anda mati, bukan berarti Friedrich bisa bahagia dan tidak khawatir. Karena satu, Friedrich tahu bahwa surat ini ada, artinya terlepas dibakar atau dimusnahkan, Friedrich tetap tahu eksistensi surat ini sebagaimana Friedrich tahu surat ini sebenarnya berisi informasi kapan dia mati. Artinya, baik di sisi Anda maupun di sisi kami, Friedrich tahu kalau dia akan mati suatu saat. Jadi sebenarnya cemas itu sampai pembicara ketiga mereka sama sekali tidak eksklusif. Justru cemasnya jauh lebih baik karena Anda setiap hari memikirkan isi surat itu apa, rasa penasaran yang Jessica bawakan itu untuk merespon argumen kecemasan yang dibawakan tim pemerintah, sehingga soal kecemasan justru akan jauh lebih buruk di sisi mereka ketika Anda penasaran kapan Anda mati misalnya, ketika Anda penasaran suatu saat Anda mati misalnya, hal ini akan masih terjadi di sisi mereka, bahkan jauh lebih buruk karena Anda tidak tahu informasinya sama sekali. Namun kedua, Friedrich adalah remaja biasa. Artinya ketika mereka dewasa, mereka juga harus bekerja setiap hari sebagai kuda misalnya, menjadi budak korporat misalnya, karena ini realistis. Friedrich juga tidak mungkin bisa santai-santai selamanya di sisi Anda, bukan? Artinya beban kerja dan toksik produktivitas yang mereka bawakan di kedua sisi akan tetap ada. Tapi beban di sisi mereka akan jauh lebih parah karena Anda bekerja setiap hari tanpa ada strategi yang jelas apa yang mau Anda prioritaskan ke depannya, apa yang mau Anda lakukan di sisa waktu Anda. Jadi ketika Anda akan mati secara tiba-tiba misalnya. Bayangkan Anda tidak tahu apa-apa kemudian Anda mati kecelakaan. Saya lebih baik mati dengan informasi dibandingkan saya mati penasaran kemudian menjadi hantu gentayangan misalnya. Komparasinya di sisi kami jauh lebih baik karena sekalipun ada beban, Anda tahu kapan Anda mati sehingga mulai dari sekarang Anda mau menjurnal apa yang akan Anda lakukan misalnya besok, goal apa yang ingin Anda capai dan sebagainya. Oleh karena itu kami menjawab semua beban dan kerugian yang mereka bawakan di perdebatan kali ini. Satu poin framing untuk membuktikan mengapa kami layak menang. Kalaupun ada toxic produktivitas dalam skenario terburuk kami rasa ada penanganan check and balance dari status quo yang sama sekali tidak direspon oleh sisi mereka. Kalau Anda tidak makan misalnya, orang tua Anda masih mengingati Anda dan sebagainya. Friedrich bisa ke psikiater kalau stres mau cerita dan sebagainya. Hal ini akan tetap ada. Namun, kalaupun hal ini tidak cukup, setidaknya ketika Friedrich super duper ambis, Friedrich bisa mati dengan keadaan puas sehingga masalah mental juga terjawab di sisi kami. Karena dia sudah tahu mau ngapain aja, sudah bisa bersiap-siap. Bukan? Namun komparasinya, di sisi Anda, Friedrich hanya mengikuti alur hidup. Sehingga kalaupun dalam jangka pendek mereka puas, dalam jangka panjang ketika mereka mati, masalah mental juga tidak terjawab di sisi mereka. Kerja tanpa tujuan hidup yang jelas atau bahkan Friedrich bekerja tapi mati dalam keadaan tidak puas karena belum mencapai ABC misalnya, karena Friedrich tidak membuat strategi harus ngapain aja ke depannya. Artinya, kami telah menjawab mengapa dalam skenario terburuk pun kami masih bisa menang. Semua kasus mereka sangat negatif dan jika kami bisa membuktikan mengapa satu, asumsi ini tidak benar, dua, kalaupun benar akan jauh lebih baik, maka kami berhak maju sebagai champion. Karena semua kasus mereka diberikan tanpa komparasi, mengapa benefit mereka akan jauh lebih baik dan eksklusif secara komparasi. Jika Anda bilang bahwa toxic produktivitas terjadi di sisi kami, maka jelaskan mengapa toxic produktivitas atau kebahagiaan akan jauh lebih tercapai di sisi Anda. Bukan karena Friedrich akan tetap bekerja sebagai manusia pada akhirnya. Oleh karena itu masuk ke titik pertama, sisi mana yang kecemasannya lebih buruk. Mereka bilang premis terbesar mereka adalah putus asa dan diwarnai ketakutan. Semua hal ini sudah dijudge oleh Jessica dan Harman. Namun kami rasa, kalaupun Anda takut, kami rasa itu tetap tidak apa-apa. Karena itu adalah reaksi awal yang ada di sisi kita maupun mereka. Bukan di sisi Anda juga misalnya takut karena Anda tidak tahu, Anda cemas misalnya. Di sisi kami, mungkin Anda akan takut 2 hari gak bisa tidur. Tapi keesokan harinya, Anda sadar sebagai Friedrich, Anda harus mengesampingkan emosi ini. Friedrich, Anda misalnya sebagai Friedrich akan stop menangis dan bergerak cepat karena dia ada urgensi untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Karena tidak akan ada, bahkan Anda sebagai Friedrich di sini coba posisikan, Anda tidak mau mati dengan sia-sia. Artinya Friedrich akan tetap rasional. Mungkin Friedrich tidak mau mati misalnya tanpa sebelum mencapai goalnya. Ini meruntuhkan semua kasus mereka karena semua kasus mereka bergantung akan asumsi bahwa Friedrich itu tidak akan rasional dan tidak akan bisa bangkit. Contohnya, Anda mau mati ketika Anda sudah bahagia, bukan ketika Anda misalnya sudah sukses. Hidup itu dipertanyakan komparasinya di sisi Anda. Friedrich mati dengan sia-sia karena dia tidak tahu kapan dia mati, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegah hidupnya menjadi sia-sia. Friedrich mati karena ketika dia tidak bisa mencapai kebahagiaan di sisi Anda. Hal ini jauh lebih buruk sebagai Friedrich karena Anda mati dengan rasa belum puas dengan mendadak. Artinya, hidup Friedrich ke depannya akan jauh lebih terjamin di sisi kami, sedangkan di sisi mereka, secara komparasi, hidup Friedrich itu juga tidak jelas dan masalah mental tidak terjawab di sisi Anda karena Friedrich bisa menyesal, kemudian cemas, penasaran kapan dia mati dan sebagainya. Oleh karena itu kami menang. Dua, mereka bilang bahwa Friedrich akan melakukan hal-hal yang buruk karena Friedrich pada dasarnya juga manusia yang ingin memenuhi libidonya atau kebahagiaannya, bukan?
Ini tidak benar. Mereka tidak pernah menjelaskan kebahagiaan seperti apa yang buruk, kan? Putus sekolah tidak mungkin dilakukan karena misalnya Anda sebagai very rich, Anda mau sukses. Lalu untuk apa saya putus sekolah kalau saya mau sukses? Kan ini sama sekali tidak ada hubungannya. Namun kedua, ini tidak eksklusif, kan? Memenuhi kebahagiaan di sisi mereka juga terjadi. Bahkan lebih buruk karena di sisi mereka Anda tidak akan peduli apa-apa saja. Anda misalnya Anda merasa Anda hanya hidup sekali dan Anda tidak tahu kapan mati. Sehingga sangat mungkin bagi very rich untuk menyia-nyiakan waktunya, misalnya pergi ke diskotek sebagai remaja misalnya, dan di masa depan Frederick akan menyesal. Ini didismiss oleh sisi mereka, padahal Frederick ini hanya membuang-buang waktu saja, dan ini tidak terjustifikasi sama sekali. Komparasinya, jika Anda tahu kapan Anda mati, tidak mungkin Anda party-party setiap hari atau bahkan tidur di kelas setiap hari karena Anda punya goal yang jelas, bukan? Anda tahu kapan Anda mati sehingga Anda tidak mau mati secara sia-sia. Anda mau mati ketika misalnya menjadi CEO misalnya. Anda mau mati ketika misalnya Anda sudah membagikan orang tua Anda dan sebagainya. Ini realistis sebagai manusia, kita pengen hal ini. Posisikan diri Anda sebagai Frederick karena ini adalah aktor perdebatan, kan? Sehingga pada akhirnya kami menang dalam titik pertengahan ini karena satu, kami sudah membuktikan asumsi tersebut tidak benar. Namun kedua, kalaupun benar, hal itu akan jauh lebih baik di sisi kami. Namun titik pertahanan kedua, sisi mana yang lebih bisa memberikan garis yang jelas dan kebahagiaan untuk Frederick? Mengapa Frederick mau bekerja di sisi mereka juga tidak pernah dijelaskan. Mengapa Frederick akan ambis misalnya mencapai goal tujuan hidup mereka tidak pernah dijelaskan secara komparasi. Tim oposisi memberikan penjelasan, tim oposisi secara komparasi memberikan penjelasan yang lebih komprehensif karena Anda tahu Anda kapan matinya sehingga Anda punya urgensi untuk bekerja lebih keras karena waktu Anda tidak boleh sia-sia dan sangat terbatas. Bahkan pembicara pertama mereka berkontradiksi dengan pembicara ketiga mereka. Pembicara pertama mereka bilang bahwa Frederick mau tambah dekat dengan keluarganya, contohnya. Atau bahkan pembicara ketiga mereka bilang bahwa keluarganya tidak akan ada di sisi mereka. Kami rasa hal ini harus Anda diskreditkan. Namun kami rasa kalaupun misalnya benar Frederick ingin melakukan misalnya keburukan-keburukan, kebahagiaan di sisi kami akan jauh lebih baik karena ketika orang cenderung sudah tahu kapan dia mati misalnya sudah mau mati, yang akan terjadi adalah Anda sebagai Frederick akan mau bertobat, kan? Anda menghabiskan waktu bersama keluarga Anda misalnya menebus kesalahan-kesalahan Anda karena mereka tidak karena Anda sebagai Frederick tidak mungkin melakukan dosa-dosa ketika sudah mau mati karena misalnya mereka takut besok mati kemudian masuk neraka. Hal ini sangat realistis sehingga pada akhirnya Frederick tidak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan atau kejahatan di sisa hidupnya karena Frederick tidak mau oleh karena itu